Selamat datang kembali di sesi pembahasan mendalam kita hari ini. Untuk Anda yang mendengarkan, pernah nggak sih ngebayangin sebuah institusi pendidikan keagamaan itu bukannya sibuk ngebahas kurikulum atau jadwal mengaji, tapi malah harus duduk berhadapan dengan polisi, pengadilan, dan badan pertanahan? Iya, kedengarannya memang agak ironis ya. Bener banget. Nah, ini yang sedang terjadi di Kabupaten Maros, tepatnya di Pesantren Darul Istiqomah, Sulawesi Selatan. Hari ini kita bakal bedah laporan soal polemik yang tak kunjung reda di sana, dan gimana krisis internal ini akhirnya memaksa pemerintah daerah untuk turun tangan secara konkret. Ibaratnya nih, ini kayak mencoba memadamkan api sebelum merambat ke rumah tetangga. Betul, karena eskalasi konfliknya emang udah nggak bisa dibiarkan lagi. Kalau sebuah perselisihan di dalam yayasan itu mulai memicu keresahan yang meluber ke masyarakat luas, ya otoritas publik nggak punya pilihan lain selain mengintervensi demi menjaga ketertiban umum. Dan intervensinya ini serius banget loh. Laporan menyebutkan bahwa Bupati Maros, Chai Dirsyam, itu sampai menginisiasi rapat koordinasi tepat hari ini, Senin 6 April 2026. Dan coba perhatikan lokasi rapatnya. Nah, itu dia. Di Aula Mapolres Maros, Kecamatan Turikale. Bukan di balai desa, tapi di markas polisi. Ngumpulin orang di markas polisi untuk urusan institusi pendidikan itu kan sinyal jelas kalau situasinya butuh jaminan keamanan tingkat tinggi. Ke sana. Dalam rapat tersebut, pemerintah daerah melibatkan Kementerian Agama yang jelas punya wewenang atas institusi Islam, terus ada unsur Forkopimda juga. Wait, Forkopimda ini yang isinya para petinggi daerah kayak bupati, kapolres, sampai komandan militer setempat itu kan? Iya, betul banget. Kehadiran mereka di sana itu murni untuk memitigasi potensi gangguan keamanan. Oke, mari kita bedah ini. Keterlibatan Kemenak dan Forkopimda di sana buat saya sih sangat masuk akal. Tapi ada dua instansi lain di daftar undangan yang bikin saya agak mengernyitkan dahi. Yang mana tuh? Ada Badan Pertanahan Nasional atau BPN dan Pengadilan Agama. Maksud saya, kenapa urusan internal pesantren butuh kehadiran badan pengurus sertifikat tanah dan pengadilan yang biasanya kan kita tahu ngurusin perceraian atau warisan? Nah, yang menarik di sini adalah kehadiran dua instansi spesifik itu justru ngasih kepingan penting yang mengungkap anatomi konfliknya buat kita. Oke ya. Gimana maksudnya? Gini, BPN itu kan fokusnya di legalitas dan pemetaan aset tanah. Di sisi lain, pengadilan agama itu punya yurisdiksi khusus atas sengketa waris, wakaf, dan hibah bagi umat Islam di Indonesia. Ah, oke. Jadi ini urusannya sama aset. Tepat. Jadi pas dua lembaga ini masuk ke ruang rapat, kita bisa menyimpulkan kalau akar polemiknya ini sangat mungkin melibatkan sengketa struktural, aset, atau legalitas yang kompleks. Bukan cuma perbedaan pendapat internal biasa. Wow, saya mulai ngerti kemana arahnya nih. Ini kayak kita ngebangun fasilitas yang sangat megah, tapi ternyata status tanah di bawahnya masih atas nama pribadi Katek Buyut. Iya, dan belum secara resmi diwakafkan. Berarti seindah apapun bangunan yayasannya, secara hukum fondasinya bisa digugat kapan aja oleh ahli waris gitu ya? Itu cara yang sangat akurat buat ngejelasin mekanismenya. Di Indonesia kan banyak yayasan itu berawal dari inisiatif keluarga atau tokoh masyarakat kan? Niatnya mulia buat bangun pesantren. Benar, tapi penyerahan ini seringkali cuma berbasis kepercayaan lisan aja. Nggak ada administrasi pemisahan kekayaan yang ketat. Jadi batas antara aset warisan keluarga pendiri dan tanah wakaf milik yayasan itu jadi kabur banget. Dan ketika sang pendiri udah tiada, atau ada pergantian struktur kepengurusan di generasi berikutnya, ketidakjelasan status hukum ini langsung jadi bom waktu. Persis, ahli waris merasa punya hak atas properti, sementara pengurus yayasan merasa itu aset institusi. Dari situ faksi-faksi terbentuk dan konfliknya meledak. Terus kalau sistem internal gagal ngeredam sengketa ini, Ya, gesekan sosial bakal muncul ke permukaan dan ganggu warga sekitar. makanya negara harus turun tangan bawa banyak instansi sekaligus ya. Harus ada BPN buat ngurai benang kusut sertifikatnya, pengadilan agama buat mutusin sah tidaknya status wakaf, dan pastinya kepolisian buat ngamanin prosesnya. Betul sekali. Dan kasus ini benar-benar ngubah perspektif kita tentang gimana sebuah institusi itu beroperasi di lapangan. Setuju. Buat Anda yang mendengarkan, ini bukan sekedar berita soal perselisihan di sebuah kabupaten, tapi ini sebuah studi kasus nyata tentang kerentanan struktural. Pesantren Darul Istiqomah ini jadi contoh sempurna tentang betapa rapuhnya sebuah institusi, bahkan yang kelihatannya mandiri sekalipun kalau nggak ditopang sama tata kelola hukum perdata yang rapi.
Nggak bisa cuma ngandelin kepercayaan publik atau harisma pendiri ya. Dokumen legal itu mutlak biar aset nggak jadi sumber perpecahan. Betul banget. Nah, ini tentu meninggalkan sebuah pemikiran yang patut Anda renungkan sendiri di rumah. Jika sebuah institusi pendidikan keagamaan yang seharusnya jadi simbol kedamaian aja, pada prakteknya justru membutuhkan intervensi gabungan mulai dari aparat kepolisian, badan pertanahan, sampai pengadilan cuma buat meredam konflik asetnya. Iya, bayangkan institusi lainnya. Tepat. Seberapa rentan sebenarnya fondasi tata kelola administratif yayasan, panti asuhan, atau institusi serupa yang setiap hari beroperasi di sekitar kita? Kalau status legal mereka tiba-tiba digugat besok, apakah mereka bakal tetap berdiri kokoh atau runtuh seketika kayak bangunan tanpa fondasi? Jangan kalau memancing. Jangan memancing. Teman-teman, teman. Ya, hari ini alhamdulillah lewat penggagas Bapak Kapolres Maros ini mengundang seluruh pihak, terutama dari pemerintah dan Forkopimda, juga dari Kementerian Agama, pihak-pihak terkait BPN, kemudian pengadilan, ini untuk melakukan pertemuan, menindaklanjuti dan melihat kondisi yang terjadi, masalah yang terjadi di pesantren Darul Istiqamah. Dan pada kesempatan kali ini ya kita mengambil beberapa langkah untuk persoalan tersebut. Yang pertama, kita sudah menyepakati untuk membuat tim mediasi untuk mengundang para pihak. Kembali kita akan mengundang untuk mendengarkan mungkin masalah yang utama dan juga berharap mudah-mudahan ada solusi yang bisa keluar dari persoalan tersebut. Yang kedua, harapan kita, ya kita berharap bahwa pihak-pihak yang melakukan mungkin ada ketidaksepahaman di pesantren Darul Istiqamah ataupun pihak-pihak yang lagi bersih tegang, ini kami berharap ini bisa menahan diri dan tidak melakukan tindakan-tindakan yang bisa merugikan kepentingan orang lain. Dan ketika hal itu terjadi, maka ya undang-undang hukum lah yang mungkin akan ditegakkan dalam persoalan-persoalan tersebut. Olehnya itu kami berharap semuanya bisa menahan diri sambil kita mencari solusi-solusi terbaik penyelesaian persoalan di pesantren Darul Istiqamah. Titik masalahnya itu seperti apa sih, Pak? Ini yang kita lagi berharap nanti kita akan terus dalami dengan mengundang masing-masing pihak lewat tim mediasi. Karena kalau titik masalahnya ya mungkin kita hanya dapat informasi sepihak saja. Oh, ini ada ketidaksepahaman antar saudara, ada hal yang mungkin ketidaksepahaman persoalan manajemen pengelolaan di pesantren dan semuanya yang berimbas kepada mungkin bisa merugikan masyarakat lain juga. Ini kan juga simpang siur Tim mediasinya siapa? Ya. Tim mediasinya nanti siapa yang terlibat di dalam? Tim mediasi yang hadir di sini. Jadi ada Forkopimda dan ada Kementerian Agama, ada PPN, ada Pengadilan Agama. Pihak yang bertikai nggak ada hari ini? Enggak ada. Jadi kami hanya menyepakati dulu secara internal. Ini adalah sebuah respon kami untuk ya kita semua prihatin dengan kejadian yang ada di pesantren yang kita harus ambil langkah penyelesaiannya. Pak, rencananya kapan Pak mediasinya ini berlangsung? Segeralah. Mudah-mudahan minggu ini semuanya akan segera kabar. Pak, ini kan Pak simpang siur terkait jalannya itu katanya dicuri menggunakan APBD itu seperti apa sih Pak? Itu yang nanti kita akan cari tahu karena kita sudah tadi mengambil beberapa data, mengumpulkan beberapa data bagaimana aset-aset yang ada di pesantren tersebut. Pak, status jalannya itu seperti apa sih sebenarnya Pak? Memang jalan khusus atau justru jalan umum Pak? Ya yang sebenarnya ditutup? kalau jalan itu adalah jalan ya pesantren, tetapi waktu itu ya sudah ada juga keterlibatan pemerintah daerah dalam memperbaiki jalan tersebut. Jadi nanti kita lihat secara data lah yang realnya, karena ini masih kita mencari data-data real untuk mendukung hasil yang akan kita keluarkan nanti. Berarti itu sudah Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.